Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tingkatan yang paling tinggi di saat kita menerima musibah agar kita termasuk dalam kualifikasi orang mukmin yang mendapat kebaikan dari segala sesuatu tadi adalah bersyukur. Satu batu cerdas berdarah alhamdulillah ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak sekalian, jemaah Masjid At-Taqwa Lil Anom Panarukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Dalam kondisi kalau orang mukmin itu sehingga urusannya menjadi semua baik karena in asabathu sarra'u syakar. Apabila seorang mukmin itu tertimpa suatu kebaikan, kebahagiaan, ya, kenyamanan, maka dia bersyukur. Ini syaratnya juga. Jadi salah satu kriteria tadi kalau disyaratkan sebagai orang yang beriman yang akan bisa menggapai semua urusan menjadi baik, syaratnya harus iman. Nah sekarang realisasi dari iman yang dimaksudnya bagaimana? Tanda-tandanya bagaimana? Tandanya orang beriman yang akan memperoleh kebaikan dari semua urusan tadi itu adalah yang pertama, apabila dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Ini caranya. Setiap mendapat kebaikan maka dia bersyukur, maka itu sudah mencirikan sebagai orang yang beriman. Kalau mendapat kebaikan dia tidak bersyukur, maka ini tanda di antara tanda-tanda berarti keimanannya dipertanyakan. Ayo, ini mau aja lagi di HBS. Ayo, kan kita urunan apa nih? Wah, aku suka air dari motor rezeki. Engkau aku dari motor rezeki. Coba kalimat ini sepertinya umum, sepertinya wajar, tapi ini kalimat-kalimat kekufuran. Maaf, ini kalau masih ada yang berkata demikian, ayo direvisi. Istighfar. Aku untuk menilai saya. Saat berkata seperti itu, berarti dia sedang mengatakan bahwa dia sedang tidak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah memberi rezeki tidak pernah putus, Pak. 24 jam dalam sehari. 1 pekan, 7 hari dalam sepekan, 4 pekan dalam 1 bulan, 12 bulan dalam 1 tahun. Allah tidak pernah luput, tidak pernah putus memberi rezeki setengah detik sekalipun. Kakek sih ngomong rezeki. Pernah Pak dengar seperti ini? Aku gak sih, aku kok kayak rezeki. Pernah seperti itu? Wah ini kalimat itu. Monggo nanti ayat orang. Kalau kadang kita masih ngomong seperti itu, kita istighfar, kita revisi. Ya. Jadi rezeki Allah, bila rezeki itu menyangkut segala sesuatu kenikmatan.
baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Kenikmatan yang sangat umum, sangat banyak manusia tidak sadari adalah kenikmatan sehat dan kenikmatan waktu senggang, waktu luang, sehat dan sempat. Ini kalau dalam kondisi itu kita masih ngomong engkau lek wis enek rezeki, berarti di saat ngomong itu tidak mengakui sedang diberi rezeki oleh Allah. Ini hati-hati ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, kalimat-kalimat yang bisa menggelincirkan kita di dalam kekufuran. Jadi syarat seseorang yang bisa mendapatkan kebaikan dalam segala hal, syarat yang pertama adalah dia syaratnya adalah untuk agar menjadi orang beriman. Nah, syarat untuk menjadi orang beriman dalam masalah hal ini atau ciri orang beriman dalam masalah ini adalah apabila dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Artinya tidak lepas bersyukur karena Allah tidak pernah putus memberi kenikmatan. Ibu-ibu saya tanya, dia nggak ngantuk karena nggak melihat saya di belakang. Kalau sedang keluar rumah mau ke warung, lupa nggak pakai sandal jepit, kemudian kakinya kena kecocok kering, ini bagaimana sikap itu? Ini musibah atau kenikmatan? Musibah. Kalau Anda dapat musibah, bilang apa? Napa? Innalillah. Oke, innalillah. Seperti itu, Pak. Jadi zikir kita tidak pernah putus. Nah, nanti setelah kita selesaikan membacakan makna hadis ini, nanti kita akan mulai kenapa kalau kita cocok dulu itu sikapnya akan relatif tidak sama antara satu orang dengan yang lain. Ada yang menganggap ini adalah musibah, ada yang menganggap ini adalah teguran, ada yang menganggap ini adalah hukuman, tapi bahkan ada yang menganggap itu justru kenikmatan. Wah, ini nanti kita lagi. Jadi sikap seseorang ketika menerima musibah itu nanti akan beragam. Setidaknya ada 3 4 yang pasti akan beragam. Baik, kita lanjut. Bagaimana ciri berikutnya? Agar seseorang semua urusannya menjadi baik. Yang pertama tadi, apabila mendapat kebaikan atau mendapat kenikmatan, dia bersyukur. Jadi dia agar kita memperoleh itu, maka kita harus rajin mengasah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keilmuannya diantaranya adalah menggali atau mendeteksi, mengasah kecakapan, keterampilan untuk mendeteksi apa saja kenikmatan dari Allah itu. Termasuk tadi kecocok duri. Secara umum kita memahami itu musibah. Tapi ketika kita nanti ngaji, kita bisa memahami, kita sampai pada level, seseorang bisa sampai pada level bahwa kecocok duri itu adalah kenikmatan. Nanti yang kedua, agar kita bisa memperoleh menggapai makom iman sehingga semua urusan menjadikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita sikapi adalah sebagaimana yang disampaikan Nabi, wa in asobatu dorrohu sobar. Dorroh itu satu ketidakenakan atau satu keburukan. Apabila ditimpa satu keburukan, dia sobar, dia bersabar. Sobar dan sobrun. Sobar itu fi'il madi. Jadi dia telah bersabar lampau. Dia telah bersabar. Bukan sobar maksudnya kue sabar, bukan. Sobar bersabar fi'il madi. Sobar fakana
khairullah, fakana khairullah. Dan yang demikian tadi itu adalah kebaikan bagi dia. Setiap ada ketidakbaikan kemudian dia mampu bersabar, maka baru dia akan memenuhi kualifikasi sebagai orang beriman, dan efeknya adalah itu menjadi kebaikan. Saya sering katakan sabar itu bukan berarti tidak melakukan sesuatu. Sabar itu adalah bertindak secara prosedural. Ini nih Pak, gampangannya gitu. Dimana-mana saya kasih contoh yang gampang. Kalau tidak punya beras, orang sabar itu kerja, dapat uang, lalu beli beras. Itu prosedural, itu sabar. Punya anak umur 7 tahun, mengikuti petunjuk Al-Quran, itu petunjuk Allah dan Rasulnya. Caranya bagaimana? Mulai 7 tahun diajari, dikenalkan, dibimbing, dibarengi untuk sholat. Terus begitu. Kalau masih malas ya dibilangi, dirayu, dengan dipuji, ya, diberi apa ini. Kalau sampai juga umur 10 tahun tidak sholat, sudah dinasihati harus dipukul. Tentu pukulan yang tidak membahayakan. Ketika ini prosedural, SOP-nya, SOP orang tua mendidik anak dari Allah dan Rasulnya. SOP-nya adalah dipukul kalau sudah umur minimal 10 tahun ke atas tidak sholat, harus dipukul. Nah, ketika kita melakukan SOP itu berarti kita sedang melakukan satu kesabaran. Mukul itu sabar ya? Iya, asalkan ada SOP-nya dari Allah, asalkan prosedural. Justru kalau anak 10 tahun ke atas tidak sholat dibiarkan, anak Ustaz masih subuh, masih ngaku, justru ini orang tua yang tidak sabar. Tuh. Jadi sabar itu tantangannya adalah prosedural. Pemerintah boleh ini. Sabar. Anas bin Malik ketika sudah keluar didatangi oleh seorang mengeluhkan pemerintahan Hajjaj bin Yusuf yang sedemikian golim. Dari tangan kekuasaannya sudah terbunuh ribuan, belasan, bahkan puluhan ribu kaum muslimin. Bahkan cucu Abu Bakar, ya, putranya Asma bin Abu Bakar juga disalib oleh Hajjaj bin Yusuf. Dalam kondisi pemerintahan yang sedemikian golim, Anas bin Malik didatangi oleh orang-orang, diminta nasihat. Gimana kita akan berontak? Isbiru, bersabar, sabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Ini yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Itu Anas bin Malik. Anas bin Malik itu kita tahu sejak umur 10 tahun sudah dipasrahkan oleh Ummu Sulaim, ibundanya, dipasrahkan ke Nabi dari korban menjadi pembantu Nabi sejak umur 10 tahun. Tentu nggak dibayar, melayani kebutuhan mandinya, menyiapkan sandalnya, mungkin macam-macam di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 tahun beliau ada di rumah Nabi, dan ketika Nabi sudah meninggal beliau masih usia sekitar hampir 20-an tahun. Gitu. Jadi tahu betul bagaimana pendidikan atau didikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada penguasa yang boleh kemudian mengadu kepada dirinya, Anas bin Malik menyarankan isbiru, kalian bersabar. Sabar itu maksudnya gimana? Prosedural. Kalaupun mau memberi nasihat pada penguasa, pakai saluran yang benar, pakai prosedur. Tidak boleh kemudian pakai caranya sendiri, tidak boleh. Akan kontraproduktif. Takmir, ada masjid punya program gini, jamaah taklim, harus pakai saluran yang benar, ya, dengan cara yang prosedural. Itulah sabar. Ini sabar. Jadi baik apabila ada kenikmatan dia bersyukur, maka dia menjadi
maka dia bersabar, maka di situ ada pahala, ada kebaikan. Apakah kalau satu orang dapat kenikmatan tidak bersyukur banyak, hanya ya di antaranya tadi itu tidak menyadari bahwa dia sedang ada kenikmatan, atau menyadari sedang ada kenikmatan tetapi enggan bersyukur. Ya sebetulnya paling pol-polannya ucapan alhamdulillah dengan lisan. Ini kalau sekalian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini hadis sahih. Jadi kalau kita menilik pada kisah yang barusan kita simak bersama ini, bahwasanya seluruh kehidupan orang itu berisi kebaikan. Sekali lagi kita sampaikan ini orang mukmin. Seluruh kehidupan orang mukmin itu baik hati. Karena kalau orang mukmin ketika mendapatkan kebaikan dia bersyukur dan itu baik buat dia, dan apabila mendapatkan musibah atau keburukan dia bersabar, itu juga baik. Nah, sabarnya orang mendapat musibah itu bagaimana? Agar kita, apa kalau kita tersandung batu kemudian kaki kita berdarah, terus kemudian kita menggerutu, itu tidak sabar. Jadi di dalam ilmu sabar itu ada 4 tingkatan. Nanti kita akan ketemu dengan contoh yang sebentar itu tadi kita coba beri lagi. Yang pertama, orang ketika mendapat musibah ini dia tersangkut, dia menggerutu, atau dia tidak menerima itu, atau dia marah. Sabar itu tersangkut, dia marah terhadap diri sendiri, marah terhadap keadaan, yang artinya adalah marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panen gagal, wah berapa ini tersangkut, ini haram, tidak boleh. Di tingkatan level kesabaran yang paling rendah, dan ini yang dilarang, tasahud, menggerutu, menyesali takdir. Kalau ditinggal mati kucingnya, nangis tak berhenti, apalagi ditinggal mati keluarganya, anggota keluarganya, sampai mencakar-cakar dirinya, merobek-robek bajunya, ini tasahud, ini haram, dilarang. Ketika mendapat musibah, harus tidak sedikit pun kita ada kemarahan dalam hati kita, apalagi sampai mengucapkan kata-kata empat tidak diperkenankan. Level yang berikutnya di atasnya yang tidak tasahud itu berarti dia bersabar, tasahud, sabar. Prosedural tadi, kaki kesandung misalkan kena batu, apapun lah anggapannya, apakah ini musibah, apakah ini teguran, apakah ini cobaan, apakah ini kenikmatan, ucap alhamdulillah tadi atau innalillah, semuanya boleh. Tetapi yang tidak boleh adalah tasahud tadi. Prosedural, ucapkan kalimat dingin, kemudian obati dengan baik, sikapi dengan baik, bersabar. Nah, tingkat di atasnya bersabar ketika orang mendapat musibah itu adalah ridho dengan ketetapan Allah, bahwa ya sudah, gagal panen, memang Allah tidak menghendaki tahun ini atau musim ini saya panen besar, hasilnya hanya sekian, hanya pas untuk ganti pupuk, ganti tenaganya, untuk pas ganti ini, ganti ini. Bersabar, ridho lillah ya Allah saya, seperti ini. Artinya dia tidak hanya prosedural, juga pasti tidak tasahud tadi, ini ridho. Dan jangan remehkan orang yang bersikap ridho kepada Allah, nanti akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau kita memelihara keridhaan kita di dalam hidup kita ini terhadap apapun, maka nanti ketika kita menjelang kematian kita atau di akhir hidup kita akan tetap berpelihara dalam jiwa yang ridho, maka Allah akan mengumpulkan dengan keridhaan Allah juga.
Fadkhuli fi ibadi, dikumpulkan bersama dengan hamba-hamba Allah, dengan makhluk-makhluk, dengan umat yang oleh Allah diakui sebagai hamba-hamba yang beriman, yang baik, yang akan dikirim fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah. Jadi sikap ridho terhadap musibah ini kita biasakan, kita pelihara sehingga nanti terbawa dalam akhir hidup kita, sehingga Allah pun ridho kepada kita. Tingkatan yang paling tinggi di saat kita menerima musibah, agar kita termasuk dalam kualifikasi orang mukmin yang dalam kebaikan dari segala sesuatu tadi, adalah bersyukur. Kesatu cerdas, berdoa alhamdulillah ala kulli hal.